Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Saufi Al-Kaifa dari program studi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan membahas tentang dinamika Islam pada masyarakat Kamboja. Terutama di sini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh ulama besar yang ikut menyebarkan agama Islam di negara Kamboja, khususnya di wilayah Champa. Penyebaran agama Islam di negara Kamboja tidak luput dari peran para tokoh-tokoh ulama yang ikut menyebarkan agama Islam di sana. Nah, kali ini saya akan membahas 4 tokoh yang ikut menyebarkan agama Islam di negara Kamboja, khususnya di wilayah Champa. Nah, tokoh pertama yang akan kita bahas itu adalah Syekh Ismail bin Abdullah. Nah, beliau ini adalah ulama yang keturunan langsung dari Arab. Beliau datang ke wilayah Champa pada abad ke-15. Nah, setahu saya beliau ini menggunakan pendekatan sufistik untuk menyebarkan agama Islam. Nah, pendekatan sufistik itu apa? Pendekatan sufistik ini adalah pendekatan yang berfokus pada dimensi batin dan spiritual untuk memahami ajaran Islam. Nah, pendekatan ini juga berakar dari ilmu tasawuf dan sufisme. Nah, tujuan utama dari pendekatan ini adalah ma'rifah, yaitu pengetahuan langsung tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar ilmu formal ataupun pengetahuan syariat lahiriah. Nah, teman-teman tahu nggak kalau pendekatan sufistik ini juga digunakan oleh 2 orang ulama yang terkenal dalam bagian sufi gitu ya. Yang pertama itu adalah Imam Al-Ghazali, yang kedua itu Jalaluddin Rumi. Nah, 2 tokoh ini juga sering menggunakan pendekatan sufistik untuk melakukan penyebaran agama Islam. Nah, teman-teman, tokoh kedua kita datang dari tanah air kita nih, yaitu Dato' Maulana Malik Ibrahim. Nah, kenapa dipanggil Dato'? Karena orang luar dari Nusantara itu mengenal mereka atau memberi gelar kepada orang yang dihormati atau pangkatnya tertinggi itu dengan nama Dato'. Nah, sedangkan beliau ini, Dato' Maulana Malik Ibrahim sendiri, jika di Indonesia dikenal dengan salah satu bagian dari Wali Songo, tepatnya pada daerah di wilayah Jawa ya. Nah, nama Dato' Maulana Malik Ibrahim ini juga seperti sangat dikenal ya di pikiran kita, karena nama beliau ini merupakan nama Universitas Islam Negeri di Indonesia yang ada di Malang, yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim. Nah, beliau ini juga terkenal memiliki koneksi yang baik dengan komunitas etnis Cham di wilayah Champa. Jadi, teman-teman, tokoh-tokoh dan ulama yang ikut menyebarkan Islam di Kamboja itu tidak hanya dari dalam Kamboja sendiri, tetapi menyebar luas ya, yang ikut menyebarkannya mulai dari Arab, India, bahkan dari Nusantara sendiri. Nah, tokoh ketiga yang akan kita bahas ini datang dari ulama kalangan lokal yang bernama Imam San. Nah, beliau ini yang mendirikan sistem pendidikan madrasah di negara Kamboja, khususnya di wilayah Champa. Nah, beliau ini juga berperan aktif dalam mempertahankan identitas Islam di tengah kebijakan pemerintah yang lebih cenderung mengedepankan budaya Khmer Buddha. Nah, teman-teman, tokoh terakhir yang akan kita bahas kali ini atau tokoh keempat yang akan kita bahas ini adalah Haji Musamen. Nah, beliau ini sama seperti tokoh ketiga yang kita bahas tadi, datang dari kalangan lokal, dan khususnya Haji Musamen ini sendiri adalah asli keturunan dari etnis Cham.
Nah, pada masanya beliau ini aktif setelah masa kelam Khmer Merah. Nah, pada tahun 1979, beliau ini memimpin upaya rekonstruksi kehidupan muslim di negara Kamboja. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya tentang dinamika Islam dalam masyarakat muslim di Kamboja. Khususnya yang kita bahas kali ini adalah tokoh-tokoh ulama yang ikut menyebarkan agama Islam di Kamboja. Saya Nurfadila Saufi Al-Kaifa memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dan ketidaksesuaian dalam menyampaikan materi, dan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Islam di Asia Tenggara, Bapak Dr. Zulkarnainsyah, dan teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.